Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, eh, saya ingin melanjutkan tutorial penggunaan LMS di portal pembelajaran SMK Hang Tuah Jakarta. Ya, setelah kemarin kita belajar di tutorial yang lalu kita belajar mengenai masukan, referensi pembelajaran, ulangan harian dan sebagainya. Hari ini kita akan belajar bagaimana membuat soal dengan cepat dan mudah di dalam ulangan harian kita yang akan diinput ke dalam portal pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Microsoft Word. Ya. Sebelum itu Bapak Ibu harus pastikan bahwa di dalam laptop Bapak Ibu terinstall ExamView Suite, ya, generator. Ini nanti berfungsi untuk kita mengimport dan juga membuat soal yang bisa kita masukkan ke dalam portal pembelajaran kita dengan lebih mudah. Ya. Bila membutuhkan programnya, silakan hubungi tim admin. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai ya. Bapak Ibu bisa gunakan aplikasi Microsoft Word ya untuk membuat format tes yang akan kita masukkan ke dalam ulangan kita atau kuis kita. Oke, saya kasih contoh di sini. Ini saya sudah buat ya, Bapak Ibu. Nah, ini ya. Di bagian paling atas, kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan soal pilihan ganda, maka Bapak Ibu harus memberikan keyword di sini paling atas multiple choice ya. Kemudian ini peraturannya Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian di sini untuk 1 A B C D E ini gunakan bullet and numbering. Jangan gunakan secara manual ya. Walaupun bisa tetapi biasanya suka ada kendala ya. Jadi gunakan bullet and numbering. Ini ABC-nya juga gunakan bullet and numbering seperti itu ya. Lalu setelah Bapak Ibu ketik soalnya seperti ini, di bagian bawah Bapak Ibu ketik formatnya persis sama seperti ini. ANS.2 spasi kunci jawaban. Ya. Kunci jawabannya huruf kapital ya Bapak Ibu ya. Tuh, seperti ini. Lalu bagaimana kalau misalkan ada gambar di dalamnya? Ya, Bapak Ibu butuh gambar di dalamnya. Nah, ini saya ambil contoh di sini ada soal dengan gambar. Nah, ini dia. Anda perhatikan gambar di bawah ini menunjukkan prinsip desain terulang prinsip apakah gambar di bawah ini titik 2. Nah, ini Bapak Ibu lihat ya, gambar ini dia harus formatnya adalah inline text. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan Bapak Ibu punya gambar yang besar kemudian ingin di crop hanya gambar ini saja, maka jangan crop di Microsoft Word. Saya ambil contoh begini. Saya akan masukkan gambar. Misalkan saya akan masukkan gambar ini, cuka apel ya, seperti ini. Nah, kita mau ngambil ininya saja nih. Kalau misalkan ini kan kita bisa gunakan crop ini ya. Jadi kita atur begini, seperti ini. Ya, seperti ini. Ya. Nah, seperti ini, tekan enter. Nah, ini kalau misalkan Bapak Ibu lakukan seperti ini, nanti di soal gambar ini akan kembali ke bentuk aslinya. Ya. Sebelum di crop. Jadi nanti akan bentuknya seperti ini. Ya. Sama seperti tidak di crop. Lalu bagaimana caranya? Bapak Ibu bisa gunakan aplikasi pengolah foto ya atau pengolah gambar yang lain untuk hanya mengambil cukanya saja seperti itu ya. Jadi jangan gunakan crop di dalam Microsoft Word karena dia nanti akan kembali seperti ini ya, seperti itu. Atau Bapak Ibu kalau misalkan menggunakan Microsoft Windows versi 11 itu ada namanya fungsi print screen yang dia bisa mengambil gambar. Nah, ini saya tekan print screen ya Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa dilihat Bapak Ibu. Kita bisa crop dari sini langsung.
seperti ini. Ya, kemudian di paste di sini. Nah, ini pastikan ini inline with text seperti itu. Ya, ini kita hapus. Jadi kalau di Windows 11 ya, Windows aplikasi ya, Microsoft Windows 11 dia akan ada seperti itu. Kalau kita kecilin gimana nih? Kalau kecilin nggak jadi masalah, dia tidak akan kembali ke bentuk awal. Tetapi kalau misalkan Bapak Ibu mau cropnya untuk menggunakan fasilitas ini, crop ini, maka dia akan kembali ke bentuk awal pada saat nanti diekspor. Seperti itu. Lalu untuk matematika bagaimana? Untuk matematika, Bapak Ibu gunakan fungsi equation. Contoh di sini. Misalkan saya ambil di ini ada gambar-gambar semua ya. Oke, ada gambar. Misalkan di sini ya, bagian data sini mau dimasukkan rumus matematika, maka Bapak Ibu masuk ke insert, kemudian di sini ada yang namanya equation ya. Equation. Nah, di sini Bapak Ibu bisa masukkan equation. Insert new equation. Kalau misalkan dia tidak ada ya. Nah, Bapak Ibu bisa masukkan misalkan seperti ini ya. Akar 4 ditambah akar 3 misalkan gitu ya. Mana dia akar tadi? Akar 3 seperti itu ya. Nah, kalau selesai klik di mana tempat, nah ini seperti ini, nanti dia akan muncul simbol matematika. Begitu juga kalau untuk tulisan Arab itu gunakan image Bapak Ibu ya, gunakan image juga, dan pastikan image itu formatnya adalah inline with text ya, seperti ini, inline with text ya, seperti ini. Jadi jangan gunakan yang lain-lain ya. Kalau table gimana? Table juga sama, Bapak Ibu tinggal masukkan table saja. Seperti misalkan di sini ada table ya. Insert table di sini. Silakan isi table aja seperti ini. Ya, silakan saja Bapak Ibu seperti table di sini. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah selesai semuanya ya. Oh ya. Sebelum itu, kalau misalkan Bapak Ibu memasukkan soal esai, maka Bapak Ibu di bagian awalnya itu harus memberikan keyword esai. Oh, ini keyword esainya nggak ada. Sebentar, ya. Jadi Bapak Ibu mesti ketikkan esai. Nah, seperti itu ya. Nanti baru Bapak Ibu masukkan soalnya di sini. Soal 2, soal 3, soal 4, soal 5. Dan ini harus ada answernya ya Bapak Ibu. Soal 1, soal 2, soal 3, soal 4, dan soal 5. Kita atur lagi supaya dia rapih seperti ini. Oke. Nah, di bawah soal-soal ini Bapak Ibu harus ketikkan ANS. Misalkan jawabannya, kalau misalkan jawabannya tidak ada, klik step-stepnya aja. Tapi kode ANS tetap harus ada. Ya. Kode ANS ini tetap harus ada. Karena kalau tidak ada, dia tidak bisa membaca soal. Ya. Saran saya sih ANS-nya masukin aja Bapak Ibu. Jadi nanti pada saat koreksi kita punya panduan untuk jawabannya. Kunci jawabannya kita udah punya. Jadi nggak perlu kita menghafalkan kunci jawaban, dia otomatis ada di situ. Seperti itu. Nah, ini kalau sudah ya, kita klik save, lalu kita klik save as. Save as, kemudian di sini saya diganti dengan rich text format ya. Ini kayak tulis contoh soal atau CTH aja deh biar cepat. Contoh soal ya, klik save. Nah, kalau sudah seperti ini ya, ini Bapak Ibu tutup ya RTF nya, kemudian Bapak Ibu masuk ke import utility, exam view import utility.
Nah, ini seperti ini, diklik saja, klik next. Nah, kemudian Bapak Ibu cari tadi disimpan di mana soalnya. Kalau saya kan biasa simpan di dokumen ngajar, kemudian soal-soal tadi ya. Ini sesuai dengan yang Bapak Ibu simpan ya filenya ya. Nah, ini CTH-RTF, klik select. Oke. Jangan lupa Bapak Ibu, ini nih. Ini adalah posisi di mana kita mau menyimpan hasil dari impornya ya. Klik seperti ini. Saran saya samakan saja supaya kita gampang mencarinya dengan dokumen soalnya ya. Tapi itu semua tergantung Bapak Ibu ya. Tapi saran saya samakan dengan foldernya sehingga nanti kita ketika mencari itu agak mudah. Kita klik next, kita klik next, kita klik next, next saja, finish. Nah, ini kita dilihat Bapak Ibu ya. Direct membaca. Oke. Nah, ini ada warning nih ya. 40 question expected in the multiple choice section. 40 question found. Check answer format and question number in this section. Berarti ada permasalahan ya. Nah, kalau misalkan permasalahannya satu soal seperti ini ya, Bapak Ibu nggak usah bolak-balik ke soal, langsung saja buka BNK-nya nanti ya, kita perbaiki di situ. Oke, setelah selesai ya, lihat nama filenya CTH BNK ya Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke exam view test generator. Bapak Ibu buka open and existing question bank ya. Tadi ada di folder dokumen ngajar soal-soal seperti ini. Nah, ini CTH BNK. Oke, open. Nah, ini. Nah, ini tadi matematika kita udah masuk ya Bapak Ibu. Matematika kita udah masuk. Terus juga kita cek di sini semuanya. Ada yang salah tidak soal kita. Cek di sini, cek semuanya. Oke. Nah, ini tabel ya yang tadi kita masukkan. Nah, ini gambar yang tadi kita masukkan, ini sudah ada. Ini juga gambar ada. Ini gambar ada. Gambar ada. Ada juga. Ada juga. Ya. Gambarnya ada, terus kita cari. Nah, ini 31, 32, oke, 33, 34, 35, 36. Terus kita cek satu-satu ya Bapak Ibu ya, jangan sampai ada. Nah, ini dia nih. Ini kan 38 terus 39 mestinya di sini kan. Tapi ini nyampur nih. Bentuknya berbeda. Dia ada di bawah ANS. Nah, ini kita double klik saja seperti ini ya. Nah, ini kan soal ini. Nah, ini yang tadi dibilang ada error nih. Ya. Ini kita cut aja. Terus ini kita record. Seperti itu. Terus untuk menambahkan filenya ya, kita klik new, lalu multiple choice, oke. Lalu kita paste di sini. Nah, ini yang tampilan-tampilan ini kita masukkan ke dalam option pilihannya. Jadi kalau cuma satu soal lebih enak begini Bapak Ibu dibandingkan ini kita choice-nya kita tambah satu lagi jadi 5. Oke. Oke, di sini answernya adalah B. Klik B seperti ini. Yang ini kita hapus. Oke. Nah, ini sudah jadi record. Nah, ini nomor 38-nya kita hapus dulu. Record. Nah, ini jadi soal nih, ya. Seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Lebih mudah seperti itu soalnya daripada kita bolak-balik harus perbaiki lagi sehingga posisinya impor lagi, nanti error lagi. Nah, itu jadi akan membuat kita
bolak-balik aja ya. Kalau seperti ini, kalau cuma satu atau dua, perbaiki di sini saja. Nah, kemudian kalau misalkan sudah selesai, nah ini esainya Bapak Ibu ya. Soal 1 answer. Soal 2 answer. Nanti kalau untuk poinnya kita atur di portal pembelajaran ya. Soal 3, soal 4, soal 5 dan seterusnya. Nah, ini kalau sudah selesai kita save, lalu kita ekspor ke Blackboard 7190. Nah, di sini kita akan atur di soal-soal, saya ambil contoh aja ya, CTH aja. Oke, save. Ini full information sama ya, CTH. Director name juga kita ketik CTH saja. Klik, oke. Diekspor. Oke. Baik, nah sekarang kita akan memasukkan masukkan soal ke dalam LMS kita ya. Bapak Ibu kembali ke LMS-nya, hidupkan mode ubah seperti biasa ya. Saya akan masukkan dia ke dalam soal baru ya, add an activity resource seperti biasa. Lalu saya masukkan quiz. Misalkan sini contoh soal ya. Oke, timingnya diaktifkan. Untuk ingat Bapak Ibu, untuk open ini adalah tanggal mulai kuisnya, close the quiz tanggal berakhir kuis ya. Nah, ini time limit adalah waktunya. Ini saya bikin waktunya sampai jam 12.00. Kemudian time limitnya di sini saya enable, saya masukkan misalkan hanya 45 menit. Oke. Yang ini biarkan saja, review optionnya saya matikan ya, seperti ini. Marknya segala dimatikan ya, supaya siswa tidak bisa melihat kunci jawaban ya. Completion, add requirement, simple grade. Oke. Oke, klik save and display. Nah, ini contoh soalnya Bapak Ibu ya, sudah masuk nih settingan soalnya. Kemudian kita akan menambahkan soalnya. Kita masuk ke menu more. Maaf ya, kita masuk ke ketik sini nih. Nanti ya di add question di sebentar. Nah, nih di question bank. Where is menu import? Berubah lagi nih. Baik, Bapak Ibu, di menu question bank ya. Jadi dari tadi ini kuis ya, ini kan kuis kita ya. Nah, di menu question bank kita pilih di sini ada yang namanya import. Nah, ini import, lalu pilih Blackboard. Pilih Blackboard, kemudian choose a file. Choose file. Kita ambil yang tadi. Dia ada di drive D, dokumen ngajar, kemudian ada soal-soal seperti ini. Nah, ini yang diambil bukan yang CTH BNK tapi CTH JIP. Saya ulangi, yang diambil adalah yang belakangnya JIP ya, compressed JIP seperti ini. Klik seperti ini, klik upload this file, tunggu, kemudian klik import. Nah, ini ada kita lihat ya di sini. Nah, ada 46 soal ya. Ada 46 soal ya. Oke. Baik, klik continue. Nah, ini soal-soalnya sudah muncul nih. Ya. Seperti ini. Ini kita masukkan saja langsung semuanya ke soal kita ya. Klik seperti ini.
Oke, with selected. Oh, maaf ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masuk ke quiz lagi, ya. Kemudian add question, add from question bank. Tadi ada di, nah ini, CTH 46. Klik apply filter, klik seperti ini, ya. Ini, kemudian klik add selection question to the quiz, ya. Kemudian di add lagi di sini from question bank. Sini kita lihat lagi CTH 46-nya, apply filter, halaman 2. Klik seperti ini. Add selected quiz to quiz, ya. Oke, 40 sudah kebaca from question bank. Pilih lagi CTH, apply filter. Yang ketiga. Oke. CTH 46 apply filter yang ketiga. Oh, yang ketiga emang nggak ada, berarti 40. CTH 46 apply filter. Sebentar, ini memang masih kadang-kadang masih beberapa kali Bapak Ibu ya. Ini ada sedikit ngebug kayaknya program ini, masih berkali-kali kita perhatikan yang ketiganya. Nah, keluar, klik seperti ini, add selected question to the quiz. Baik. Nah, ini artinya soal-soal kita sudah oke, tinggal nanti kita atur pengaturan maksimum grade. Maksimum grade di sini ada, kita kasih nilai 100 ya, klik save. Kemudian supaya soal ini nanti teratur Bapak Ibu ya, ada esai semua, PG semua. Nah, ini kan esai semua nih, ya. Ini Bapak Ibu kasih di sini tulisan esai. Oke. Kemudian di sini di antara batas esai dan PG, Bapak Ibu klik add, kemudian new section heading, ya. Lalu klik tulisan ini, tulis pilihan ganda. Oke. Nah, baru Bapak Ibu shuffle nih, supaya dia soalnya teracak ya. Ini juga shuffle, seperti itu. Nah, ini sudah dicek semuanya, oke, tidak ada masalah. Sekarang kita masuk ke soalnya. Kita lihat ke quiz. Nah, ini sudah masuk nih berarti soalnya nih. Kita preview quiz, start attempt. Nah, ini soal esai kita ya. Soal 1, soal 2, soal 3, soal 4, soal 5, dan seterusnya. Ini pilihan ganda ya, 6, 7, 8, dan seterusnya. Ini lihat Bapak Ibu ya, gambar sudah ada. Kita cek yang matematika. Ini karena di random Bapak Ibu ya, jadi seperti ini. Dia akan random. Nah, ini yang table ya, sudah kelihatan. Matematikanya di mana? Matematika. Mana dia matematika? Mana matematikanya? Udah ketemu. Ini masih gambar-gambar. Nah, ini yang matematika tadi, ya. Jadi semuanya udah ada tuh, gambar, table, matematika, itu semuanya sudah ada, ya. Kalau sudah kita lihat ya, klik finish item aja. Oke, sudah selesai, klik submit all and finish. Oke, nah itu adalah cara memasukkan soal ke dalam kuis di dalam portal pembelajaran. Demikian tutorial dari kami. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.